Itu bener-bener di luar nalarnya, itu luar biasa mas. Itu mau sisi logika, mau sisi mistis, indigo, itu memang di luar nalar. Yang pertama, itu mayat, kondisinya, dokumentasinya ada. Maaf, nanti saya gak akan ngeblurkan di situ. Saya akan jelaskan dokumentasinya di situ. Kepalanya tengkorak, terus tubuhnya masih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Gojil di Mata Pala Indonesia. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya sudah bersama Mas Kobra. Gimana Mas Kobra? Sekarang mau bercerita pengalaman pendakiannya pada saat di mana nih, di gunung mana? Kemarin ada sahabat saya orang Jakarta meminta diceritakan waktu pendakian Triple S yang diantar saya sama saya sendiri waktu itu. Triple S, Slamet, Sindoro, Sumbing. Berapa orang itu Mas Kobra? Sebenarnya waktu itu jumlah 6 orang. 6 orang. Ya, cuman yang cewek satu cuman ikut yang selamatnya saja. Jadi yang sisanya murni cowok 5 orang. Itu cuman yang 1 orang ikut selamatnya saja. Nah, Mas Kobra ngadain trip atau gimana itu? Enggak, dia jadi meminta saya untuk privat mengantar ke sana, guiding ke sana. Karena notabene Mas Kobra itu pernah ke sana gitu. Iya, ketiga gunung tersebut ya. Nah, langsung saja Mas Kobra, tidak banyak kemana-mana lagi, kita cerita langsung apa pengalaman Mas Kobra selama melakukan pendakian Triple S. Oke. Jadi awalnya kronologis awal singkatnya ya. Jadi temen yang dari Jakarta, Kang Olot, terus Kang Amai, Bang Bojong, terus si Om Bala itu meminta saya untuk mengantar mereka menyelesaikan misi Triple S dengan waktu paling lama maksimal itu 1 minggu. 1 minggu, 3 ya, gunung. 3 gunung 1 minggu paling lama harus clear gitu. Jadi memang itu pendakian yang tertarget. Memang itu karena sesuatu hal mungkin ya. Ya mungkin waktu terbatas juga mereka. Tahun berapa itu? Waktu itu tahun 2019. Sebelum COVID ya. Belum COVID. Oke, singkat cerita, waktu itu teman yang dari Jakarta berangkat menuju yang pertama dulu tuh ke Slamet. Ya, jadi saya pakai motor dari Tasikmalaya sendiri langsung cus ke Bambangan waktu itu lewat Bambangan. Ya, tapi ketemu di Purwokerto. Alhamdulillah waktu itu ada adik kelas saya waktu di kampus, Taufik dan CS banyak menjemput ke terminal, singgah dulu di kosannya dia, langsung diantar ke base camp malam-malam. Singkat ceritanya kita regis seperti biasa, gak ada kejadian yang aneh waktu itu di perjalanan. Waktu naik motor di base camp kita nginep dulu semalam karena udah larut, hujan juga, jadi mulainya besok pagi. Nah besok paginya mulailah pendakian tanpa pakai ojek sampai ke batas perkebunan warga. Kita jalan kaki karena jalurnya yang udah baru, yang lurus mas, bukan yang ke kanan dulu. Langsung kita hajar sampai pos 3. Kita ngecamp di pos 3. Sebelum apa itu? Samarantu. Sebelum Samarantu kita. Jadi waktu itu memang maaf ya, bukan
saya merendahkan teman saya namanya Miming. Namanya Miming. Waktu itu bukan saya merendahkan dia, tapi karena kita ya santai, terus daripada dipaksakan nanti dia kenapa-kenapa, ritmenya agak pelan. Jadi waktu itu udah sorean sampai pos 3 udah nyampe sini aja deh. Gitu. Jadi waktu itu saya mengantar teman-teman merasa ringan beban saya. Kenapa Mas ringan? Jadi yang diantar itu adalah yang satu itu adalah Ranger Gunung Salak. Otomatis ilmu survivalnya ya. Oke, terus yang satu yang suka tau lah indigo yang segala macam tukang benerin kayak gitu. Yang ceweknya itu medik farmasi, jadi aman kan gitu pendakian. Oke, singkat ceritanya seperti biasa buka tenda malam-malam Mas Gojil. Jadi memang ini di luar bahasan yang waktu di Gunung Slametnya ya. Jadi pas di malamnya itu bercerita ada hal aneh mulai. Kita karena aktivitas masak udah, tukang gadang juga kan, jadi bahas kesana kemari. Nah waktu itu saya menanyakan tragedi yang di Gunung Salak waktu itu, karena mereka di kaki Gunung Salak kan. Nah jadi waktu di Gunung Salak pas pertama kali tragedi Sukhoi, dia yang awal-awal ke lokasi. Dia bercerita ya keadaan kondisinya seperti apa, kejadian yang dialami seperti apa. Dia bahkan bercerita waktu tidur menunggu korban itu yang tragedi pesawat itu, sleeping bagnya kayak ada yang melorotin gitu. Narik ya itu. Siapa itu si Kang Olot? Si Bang Amai. Oh Bang Amai. Si Bang Amai ya. Si Kang Olot lagi ngobrol sama Miming waktu itu. Jadi saya cerita berdua sama Bang Amai. Di gunung nyeritain masalah. Iya, yang di Gunung Salak. Nah, sambungnya atau sangkut pautnya dengan waktu di Slamet. Kenapa? Jadi setelah cerita tersebut saya istirahat. Pas malam-malam lewat jam 12, sleeping bag saya ada yang narik, Mas. Serius. Kayak ada yang narik. Padahal kan kalau tiduran kan pasti tertindih ya tubuh kan. Tapi ya. Itu mimpi atau sugesti atau karena tadi sebelumnya kan sebelum tidur mungkin ya Mas Cobra kan bercerita tentang itu. Nah apakah Mas Cobra mimpi sudah tertidur? Itu nyata real. Nyata. Karena saya perhatikan itu kain sleeping bag saya agak mulai mundur. Oh Mas Cobra juga sempat merhatiin. Sadar karena lagi tidur kan, kayak lagi tidur terus sleeping bag ada yang geser kan otomatis ada yang jahil gitu lah gitu kan. Tersadar terus saya perhatiin mulai mundur gitu. Tarik lagi langsung dibungkusin. Ternyata mungkin ya bisa jadi kan secara tidak langsung yang dibahas tadi merasa terpanggil, mungkin seperti apa itu saya tidak tahu, cuman yang tadi diceritakan itu terjadi sama saya. Terus di luar tenda pas waktu itu di pos 3 banyak sekali tikus. Baru kali itu saya di Gunung Slamet waktu, karena kemarin waktu kuliah sering, baru kali itu saya melihat banyak tikus itu di luar tenda. Iya, itu kan kalau satu atau dua oke lah itu, tapi ini banyak sekali. Itu apakah ke sampah? Tapi saya lihat di situ gak terlalu berserakan amat sampah gitu. Banyak tikus, tapi abaikan lah itu, mungkin ya itu mungkin habitatnya di situ. Mungkin karena saya camp nggak biasa di pos 3, biasanya di 5 atau enggak 7 gitu kan. Oke, sampai waktu itu nggak terjadi apa-apa, langsung lanjut besoknya summit dari pos 3. Seperti biasa berangkatnya jam subuhan, itu waktu itu benar-benar subuh tuh, nggak kesiangan. Subuh kita berdoa, naik pos 5, pos 4 Semarang tuh lewat, pos 5 lewat, abaikan, istirahat di pos 6, sempat foto-foto juga di pos 6. Lanjut pas di lereng puncak, mau ke puncak Slamet, itu matahari udah mulai terbit. Dan alhamdulillah dapat view yang padahal kemarin hujan dengan derasnya, view yang luar biasa, golden sunrise dapat, lautan awan dengan ketebalannya luar biasa dapat, alhamdulillah. Waktu itu kalau nggak salah kita nggak ke kawah, cuman yang tujuan utamanya yang puncaknya aja. Terus ke kawah pun pas mau turun langsung kabut
dengan hebatnya. Jadi kita mundur, langsung di sela-sela batu kita berlindung, terus bertemu juga dengan orang Batak tapi lama di Jogja. Di situ foto-foto berlindung sama-sama, turun langsung. Tapi alhamdulillah nyampe karena cuaca sepersekian detik langsung set itu. Gak banyak yang aneh-aneh waktu itu di Selamat pas turunnya. Nah, tapi pas di pos 4 pas siang-siangnya itu ada satu pendaki yang berdiam diri kayak lagi istirahat, menunduk, tapi di tengah-tengah lahan pos 4. Di tengah-tengah lahan pos 4 itu kenapa gak di pinggir jalur kan, itu jadi di sana jauh. Mau nanya gimana, mau kita menyuruh untuk pindah dari situ gimana, takutnya bukan orang juga. Kita abaikan, lewat aja tanpa menyapa, tanpa itu gue gak mau ambil risiko di situ. Lanjut turun, waktu itu nggak nginep lagi, langsung turun ke base camp. Sampai malam nggak terjadi apa-apa juga di situ, alhamdulillah. Ada jemputan dari Wonosobo pakai mobil minivan ya, langsung ke base camp Keledung Sindoro, langsung ke Sindoro waktu itu. Berarti di Selamat itu 2 malam 2 hari 1 malam kan, yang sebelumnya di base camp itu gak dihitung. Itu gak dihitung, itu jadi dihitungnya awal-awal keberangkatan aja. Jadi kita jadi dihitungnya 13 sampai 19 itu dihitungnya di gunungnya. Iya. Jadi gitu kan, gak nginep di gunung. Waktu malam pertama itu base camp gitu kan Mas. Nah pas begitu sampai Sindoro nginep lagi di base camp karena sampainya tengah malam. Nah itu gak dihitung pendakian, itu kan di base camp. Jadi gak merasakan siang di kota. Waktu itu malam langsung pindah ke gunung gitu. Nah besok paginya berangkat di Sindoro, mulai sering terjadi hal aneh. Yang pertama pas saya naik, logistik masih aman. Kita sampai di Camp Sunrise, camp di sana. Oh iya, sebelumnya saya meminta ke panitia, base camp, pihak base camp untuk tektok, biar lebih cepat, lebih baik itu triple S-nya. Tektok naik turun tanpa ngecamp di gunungnya, karena kita formasi udah cowok semua nih, udah yang cewek cuma yang cewek pulang habis bela selamat pulang itu, tinggal cowok nih, ranger semua kan istilahnya itu. Gimana kalau tektok? Tapi dari pihak base camp karena cuaca yang gak menentu, jangan tektok katanya, biar selamat itu. Dia belum tahu bahwa misi triple S gitu. Tapi kalau ada saran dari orang yang di situ gitu, kita harus mengindahkan dong. Itu jangan memaksakan itu. Dilihat juga waktu masih ada stuck, waktu masih lama untuk ngejar paling lambat seminggu. Oke lah, nginep. Jadi sampai di Camp Sunrise kita nginep dulu di situ. Di situ ketemu ada yang orang lagi bakar-bakaran. Bakar-bakaran itu apa ya? Untuk menghangatkan diri cuman api unggun kecil itu, ranting-ranting gitu. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia orang Sukabumi katanya. Jam berapa itu Mas Kobra? Itu malam, jam 8-an. Di pos Camp Sunrise, di atas pos 3. Di atas pos 3 di Gunung Sindoro. Nah, ngobrol-ngobrol orang Sukabumi, katanya kesananya dia jalan kaki dari Sukabumi jalan kaki ke, berarti masuknya Temanggung ya, Keledungnya ya, ke Sindoro. Gue gak percaya di situ, cuman kita nggak mau nyepelekan ya kisah seseorang gitu, siapa tahu dia benar itu. Dan dia niatnya juga dia gak bawa tenda, gak bawa logistik yang cukup, jadi dia pakai bivak, cuman pakai jas yang hujan poncor tuh, yang kayak kresek bahannya, kayak gitu doang. Gua kira di situ sekedar nongkrong, tendanya di mana, gua kira gitu. Ternyata itu melindungnya dia gitu di bivak itu. Buset, nekat apa tuh nih orang itu, mau mati atau gimana itu.
Gue tanya-tanya sama Kang Olot juga tanya-tanya bahwa dia katanya ada misi tertentu ya, dia menceritakan hal-hal yang ilmu-ilmu kayak gitu lah. Gue jadi malas kalau kayak gitu. Di luar nalar. Di luar nalar itu jadi istilahnya buat naikin ilmu katanya. Jadi saya jalan kaki, makan juga dibatasi, seperti itulah gitu kan. Wah, dunia orang gue ngeri kalau bicara sama orang gini kan. Takutnya gue yang kebawa gila gini. Abaikan sekedar silaturahmi. Kembali ke tenda, kita bangun tenda, camp. Singkat cerita besoknya summit. Dari situ luar biasa, banyak PHP-nya itu puncak. Dari pos berapa berarti? Dari Camp Sunrise. Dari Camp Sunrise ya. Nah, pas summit berangkat kan masih subuh ya. Alhamdulillah itu kita menerapkan disiplin di situ karena tertarget. Pas lagi berdoa, si orang yang tersebut tiba-tiba tanpa permisi, tanpa apa ikut berdiri. Berdoa. Di riungan berdoa kita itu. Gua mau nanya gimana gitu, mau itu di mana? Apa gua maksudnya mau nanya dia mau ikut muncak apa gimana gitu. Dia ijik-ijik berdiri aja, dia mau berdoa tapi diem itu, gak berdoa atau gak ngucapin gimana atau gak ngomong, dia diem aja gitu. Gak berkomunikasi dia cuman berdiri diem gitu. Kita berangkat, kita nanya gimana langsung aja dia berlalu, langsung balik badan pergi ke tempat yang bipak dia. Lah ini orang ini maksudnya apa? Ditanya juga dingin aja, langsung lah balik lagi. Bodo amat, kita berangkat. Alhamdulillah kita sampai ke puncak dan kita pas sunrise masih di tengah perjalanan, masih di Punggungan sebelum yang pos 4 yang banyak batu. Sampai yang puncak, alhamdulillah lancar Mas Gojil. Nah pas turunnya di waktu pokoknya yang di sebelum pos 2 kalau arah turun. Nah, kalau dari bawah di atasnya. Di situ saya ketemu dengan wanita muda milenial, masih seger lah, masih kayak SMA-an lah, sekolahan, kembar. Mirip banget mukanya, buset. Identik, kembarnya identik. Gue tanya sama Kang Olot, Mbak, naik? Iya Mas, saya TikTok. Gue agak kaget di situ. Gue yang maaf bukannya sok senior apa gimana ya, yang dengan orang yang berpengalaman gitu, yang lebih tua, sama pihak basecamp dilarang untuk TikTok. Itu cewek dua orang kembar tanpa ada dampingan yang lain, gak ada guide, gak ada porter, katanya TikTok. Kok bisa? Ini pihak basecamp gimana gitu kan? Yang mau pertanyakannya pihak basecamp gue, karena gue dilarang. Kenapa itu di cewek disuruh TikTok bisa gitu? Gue aneh di situ, tapi it's okay lah, gue gak ambil pusing, gak jadi masalah. Gue mendoakan semoga mereka lancar gitu, gak terjadi apa-apa. Itu hati-hati, cuaca juga kayak gini. Pas turun, gue tanyain ke basecamp, Mas kenapa itu cewek 2 disuruh ya TikTok, dikasih izin? Saya enggak, gue bilang gitu. Itu cewek gak ada yang pendampingnya juga, gak ada yang TikTok katanya. Cewek gak ada di pos regis. Di pos regis gue tanyain ya karena penasarannya, bukan apa-apa ya. Gue menuntut menuntut keadilan di situ kan. Kenapa gue dilarang TikTok itu cewek 2? Boleh, kita masih muda pula. Dicek bukunya, gak ada. Saya gak ngizinin. Kalau saya melarang satu pihak ya pihak lain ya sama. Kita gak ada pandang bulu di situ istilahnya. Adil. Dan dicek juga gak ada cewek 2 kembar katanya. Gue gak ada yang regis kembar katanya, gak ada cewek. Wah, mulai gak enak tuh itu. Berarti tadi tinggal 6 orang ya Mas Kobra? Nah semuanya itu gua, Bala, Bang Bojong, Kang Olot, Bang Amai, 5. Yang 6 itu yang sama Miming di Selamat. Dia kan pulang, jadi tinggal 5. Itu seperti biasa yang Rio sempat foto bareng malah sama yang 2 yang kembar itu, ada dokumentasinya. Tapi pas ditanya regis, enggak, saya kan ngizinin orang TikTok katanya. Terus dicek, enggak ada 2 orang, enggak ada 2 orang cewek katanya. Itu yang naik. Adapun
cewek yang naik itu rombongan. Ada lagi gitu. Dan nggak ada yang Kembar. aroma kembar katanya dia. Kalau dia regis kan otomatis dia paham yang ini kembar naik berdua kan gitu. Ya, terus yang tadi siapa? Padahal itu siang. Si mas cuma senyum-senyum aja gitu. Si mas yang di regis jaga, itu. yang tugas jaga. Terus dia nanya, masnya ngejar banget mau TikTok, emang mau kemana? Mau ke Sumbing juga gitu. Iya mas, semalam gue gak ngobrol bahwa kita ada misi Triple S. Oh pantesan katanya, maaf aja itu saya melarang katanya. Karena takut kenapa kirain gak Triple S. Terus sekarang mau ke Sumbing katanya gitu. Iya mau ke Sumbing, hati-hati ya mas katanya. Nah dari situ gue gak enak. Lumrah lah oke ya untuk bilang hati-hati untuk keselamatan seseorang, tapi ya bilang hati-hatinya ada kalimat terakhir yang kaget gue. Hati-hati mas, baru saja ada kabar penemuan mayat di Sumbing. Iya, di situ langsung anjing mayat. Gue seumur pendakian mas, baru kali itu dapat kabar bahwa ada mayat tergeletak di situ dan kita mau ke situ. Berarti di jalur itu? Katanya sih di jalur. Gue belum yakin. Taunya kabar angin atau gimana, takutnya itu. Gue kan mengalami sebelumnya palingnya orang yang hilang gitu. Kalau ini kan mayat, jasadnya kan otomatis ada. Gitu. Gue penasaran waktu itu pas gue turun itu udah malam. Sampai base camp, dan waktu itu jalan kaki karena jarak dari Keledung base camp Sindoro ke Sumbing Piak Garung itu gak terlalu jauh lah gitu untuk jalan kaki. Bisa jalan kaki. Bisa lah gitu, daripada kita pakai jasa mobil atau motor, biaya bengkak lagi kan. Nah pas jalan kaki lewat perbatasan Temanggung Wonosobo langsung ke Garung, bener di base camp tim SAR, buset, lebih banyak daripada pendaki. Banyak banget. Oren semua di base camp Garung. Oh bener nih ada mayat. Aduh anjir. Yang gue takutin apa? Bukannya ketemu sama mayatnya, takut gunungnya tutup. Gagal ya. Gagal Triple S gua. Jauh-jauh nganter dari temen Jakarta, kasihan. Gue pernah sakit bukan sakit hati, kecewa. Pernah nganter temen ke Semeru, pas di Semeru ada orang hilang, ditutup, gak boleh naik. Oh iya, yang waktu cerita ada di video sebelumnya. Itu nunggu 4 hari di Ranukumbolo. Gue takut kesini nganter orang gagal lagi gitu. Akhirnya gue ketemu sama seseorang namanya Maman. Gue panggil Maman Racing. Maman Racing. Namanya aslinya Mas Rizky. Halo Mas Rizky, terima kasih. Waktu itu dia untuk mengamankan kita di kantin. Udah stay aja dulu di sini, biarkan tim SAR bekerja sebagaimana mestinya. Waktu itu kita masih menunggu jenazahnya turun. Berarti itu hari ke berapa itu Mas Kobra? Sampai Sumbing tanggal 18-nya pokoknya. Hari kelima kalau gak salah, hari kelima. Di Selamat 1, 2, turun langsung 3, 4. Yes, hari kelima. Ngobrol-ngobrol sama Mas Rizky lebih intens bagaimana kronologisnya. Jenazah turun. Malah saya dikasih dokumentasi waktu evakuasi di perjalanan mayat tersebut, itu jenazahnya. Sama foto yang kondisi mayat yang pas di pertama kali ditemukannya ada, saya punya. Itu dari siapa itu? Dari Mas Rizky, dari Mas Maman itu. Oh, berarti Mas Maman ikut evakuasi juga? Iya, dia tim SAR juga dia. Oh, tim SAR. Dia tim SAR. Jadi dia porter sekaligus SAR. SAR. Waktu itu ada keanehan yang menurut saya itu logika gak ada di situ. Itu bener-bener di luar nalarnya, itu luar biasa mas. Itu mau sisi logika, mau sisi mistis, indigo, itu memang di luar nalar. Yang pertama, itu mayat, kondisinya, dokumentasinya ada. Maaf, nanti saya gak akan ngeblurkan di situ. Saya akan jelaskan dokumentasinya di situ. Kepalanya tengkorak,
terus tubuhnya masih utuh. Kalau kepalanya tengkorak, ininya kan otomatis sama kondisinya. Ini masih utuh. Pakaiannya pun kainnya masih utuh, Mas. Tapi kepalanya udah tengkorak. Identitasnya jelas ada. Sementara waktu itu belum jelas identitasnya. Waktu itu. Tapi beberapa hari kemudian saya tanya kembali ke Mas Maman, kata laporan dari kepolisian, identifikasi, itu katanya perempuan. Katanya, ya kata tim polisi, kata tim penyidik. Yang saya aneh lagi, yang pertama itu aneh, yang jelas itu kan kepalanya tengkorak, ke bawahnya masih utuh. Yang anehnya lagi itu pakaiannya, Mas, pakai sarung. Masuk akal gak kalau pendaki muncak? Lokasinya itu penemuan mayatnya itu persis di bawah puncak sebelum puncak Raja Wali. Jadi dia bibiran kawah di Sumbing, di atas jauh. Pakaiannya pakai sarung, dokumentasinya ada. Masuk akal kalau pendaki muncak pakai sarung? Gak mungkin. Langkahnya mau kayak apa? Kapan nyampenya? Wanita lagi. Katanya wanita lagi. Seorang diri. Ya. Dan kalau benar-benar pendaki, Mas, itu kan udah jadi tengkorak ya. Itu posisi ditemukannya di samping jalur yang mau ke puncak. Harusnya kenapa baru hari itu ditemukan? Tiap hari kan ya ada yang naik Sumbing, yang muncak ada. Kenapa gak hari kemarin atau kemarin lusanya atau minggu kemarin ditemukannya? Kenapa itu kan di pinggir jalur, kelihatan jelas, terbuka di savana. Jadi nggak di hutan rimba atau nyelip di pohon atau di bebatuan nyelip, enggak. Itu geletak di savana pula, yang rumah savana sih rumput segimana, kelihatan jelas. Itu baru hari itu ditemukannya, dan ditemukannya orang Tasikmalaya. Makanya banyak orang yang bertanya ditemukannya sama saya, padahal bukan. Itu sama orang Tasikmalaya yang ditemukannya sebelum saya ke Sumbing, tapi hari itu. Cuman saya kan belum naik ke sana, baru turun dari Sindoro. Makanya saya banyak ditanya-tanya. Bukan saya. Cuman saya memang ada di lokasi. Itu. Nah, yang alhamdulillahnya, Mas. Alhamdulillahnya. Gua salutnya sama Gunung Sumbing itu, pengurusnya gitu. Banyak tragedi, banyak keanehan, tapi tidak menjadi halangan untuk aktivitas pendakian. Nggak langsung ditutup gimana. Dan kabarnya pun nggak langsung up. Paham ya? Jadi nggak langsung up yang mempengaruhi kayak ekonomi masyarakat itu. Jadi nggak dibesar-besarkan. Cukup ada tragedi, udah clear, aman seperti itu. Bisa ditangani dan sebagainya. Gitu. Gue salut sama pengurus Sumbing. Yang penting clear lah, sesuai dengan SOP. Betul, penanganannya gitu. Nah, kalau di gunung lain kan ada kejadian penemuan mayat atau gunungnya tutup, pendakian tutup lama, Mas. Beritanya rame di sana sini, wah buset viral. Gitu. Kalau ini kan enggak, biasa aja. Gitu. Yang anehnya lagi, pas jenazahnya datang, gue tanya, dari atas evakuasi jam berapa? Mas percaya nggak percaya, semua ya gue berani bersumpah, ada saksinya Mas Rizky selaku tim SAR-nya sendiri. Dokumentasinya pun ada yang video, cuman yang video nggak akan saya share di video saya karena itu adalah arsip tim SAR. Itu sangat privasi sekali. Itu soalnya itu prosedur penanganan mereka. Kita gak mau open bar di sini. Hanya saya akan open bar dokumentasi jasadnya saja. 15 menit dari puncak ke base camp. Evakuasi jenazah. Yang notabene kalau pendaki yang pro pun minimal sejam lah. Yang pro pun pendaki. Kalau runningnya jarak dari bibir kawah di puncak lah, bisa dikatakan puncak, sampai ke base camp Garung Sumbing dengan ketinggian 3000. Iya, 3300 malah. 15 menit ngek sampai jenazah di lokasi. Luar biasa tim SAR Jawa Tengah. Gue gak percaya, Mas, awalnya Mas. Tapi sama ada tim SAR lain yang bisa dikatakan tokohnya lah, punya dokumentasinya nih. Turunnya luar biasa. Lari. Bukan lari lagi. Anjir, itu udah kayak ninja. Asli, Mas. Jadi buat gambaran aja kenapa mereka sangat terburu-buru yang membawa jenazah.
Jadi jenazah kan udah meninggal. Kita bawa lari meskipun dia goyang, jenazahnya goyang-goyang kan nggak apa-apa. Toh udah meninggal ini. Justru harusnya lebih cepat biar cepat dikebumikan. Alasannya seperti itu. Kalau bawa orang yang sakit atau sekarat baru pelan-pelan. Karena takut ada gejala-gejala lain yang berimbas dari gerakan turun. Jadi seapik mungkin, sehalus mungkin supaya tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Kalau jenazah kan udah turun aja seperti itu. Iya. Nah setelah mengikuti perkembangan evakuasi, jenazahnya di situ langsung dibawa ke pihak kepolisian mungkin ya. Terus saya istirahat, registrasi. Jadi besok tinggal berangkat gitu kan. Singkat cerita besok langsung berangkat dan Mas Maman waktu itu menawarkan untuk naik motor karena dia juga porter sambil ojek ke sana. Ada motor. Tapi bukannya menolak kebaikan, kita mau karena ini sakral ya bagi saya, sakral Triple S jalan kaki lah. Jadi di Sindoro pun jalan kaki, kita di Sumbing jalan kaki. Kita jalan kaki, kabut tebal, turun. Luar biasa kira yang dekat, ternyata ke pos 1 jauh luar biasa, batu full. Nah, dari pos 1 alhamdulillah tidak terjadi apa-apa sampai ke pos 2, terus pos 3. Nah di pos 3 udah mulai turun banyak geluduk-geluduk. Cuaca buruk, petir. Yang petir kita cari aman dulu di satu gubuk ya, shelter. Nggak tahu bekas warung atau apa, cuman di situ ada saung-saung. Di situ ketemu sama orang Bandung, sampai-sampai kaki saya dipegangin sama dia. Wah ini transformer nih katanya Triple S ya, katanya kurang dari seminggu. Canda-canda seperti biasa. Terus kita juga dikasih beberapa rokok dan logistik lain-lain. Oh ya, sama warga juga waktu di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing saya mengucapkan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memanen sayur untuk bekal logistik saya. Jadi saya minta sayuran di situ, alhamdulillah dengan senang hati dia juga ambil aja mas, so ambil coba kol segala macam. Oke, lanjut kembali yang ke pos 3. Hujan turun deras, berteduh dulu sampai sore di situ. Sekitar jam 4:30 mulai lanjut lagi karena kata orang sih menyarankan untuk buka camp di situ aja. Jangan memaksakan untuk ke atas karena ada cuaca. Ya, karena cuaca luar biasa, terus di atas juga kondisinya miring, full batu. Jadi yang lahan betul. Gitu. Jadi yang lahan-lahan benar-benar luas buat campground itu cuman terakhir di pos 3. Di atas cuma paling bisa nyempil 1-2 tenda lah gitu di bawah batu. Tapi kita berasumsi bahwa kita biar muncak nggak terlalu jauh karena tenaga ya lumayan lah drop itu. Kita kuat-kuat nekat derabas hujan, pakai jas hujan. Alhamdulillah maghriban lah. Sebelum maghrib cuman udah mulai gelap. Sampai di pos suatu kotak ya Garung. Di situ nyempil di bawah benar-benar tebing batu, dokumentasinya ada di situ. Pas jam 9 mulai ada kejadian lagi datang. Jadi pas begitu tenda beres, kita masak-masak sayuran. Jadi waktu itu logistik yang diutamakan kita sayuran mas. Gak banyak yang aneh-aneh. Soalnya untuk kecukupan energi Triple S tenaga. Pas jam 9-an lumayan reda. Ada ke tenda lampu senter pendaki. Kan kalau senter pendaki tembus ya. Sampai ke tenda pun kelihatan dari dalam gitu kan. Kita karena kedinginan di jalan, gak ada aktivitas di luar tenda. Dan juga gak ada orang lain juga di situ. Jadi kita komunikasinya di dalam tenda aja. Yang orang 5 itu masuk itu satu tenda itu karena kita bawa tenda yang kapasitas 4. Jadi 5 orang Indonesia masuk lah satu tenda. Nah, waktu itu ada surat-surat tenda padahal kita dikelilingi oleh batu.
dikelilingi oleh batu, dan pos 3 itu terhalang oleh tebingan batu. Jauh gak kelihatan ke pos 3 karena terhalang oleh punggungan watu kotak gitu. Gue kira ada yang mau naik pendaki, it's okay, tapi kok nggak ada lewat-lewat gitu, nggak ada. Karena jalur kita jalan untuk menuju ke puncak itu persis pinggir kita tenda kita. Jadi kita bikin tenda di pinggir jalur di bawah batu. Kok nggak ada lewat-lewat itu. Gue tunggu. Kalaupun seterang apapun lampu, kecuali laser ya, beda lagi ya. Kalau laser itu gak mungkin dari pos 3 sampai ke pos 4 dengan intensitas yang masih kecil ke tendanya gitu. Paling kalau jauh udah mulai biasnya kan beda. Itu kayaknya udah deket tapi gak ada udah. Nah setelah sejam lebih dari datangnya lampu itu, ada yang lewat, suara sepatu pendaki. Yang lain 3 orang, Bang Amai, terus Bang Bojong, Kang Olot udah tidur, gua sama Bala masih terbangun. Dia masih muda, jadi gua ngobrolnya enak gitu kan. Biasa gak ada nyambung. Misi mas, suara cewek. Pinggir yang di jalur itu, yang lewat itu. Monggo mbak. Pas gue selesai jawab monggo, gue langsung mikir anjing ya segini cewek lewat sendirian gitu. Gue baru sadar gitu. Kayak lagi ngobrol gini, tiba-tiba ada yang misi mas kan, refleks, monggo mbak gitu. Pas sadar jam berapa ini, dia mau kemana sendirian? Penasaran, gue buka resleting tenda, gue buka resleting, lo gak ada siapa-siapa, gak ada pencahayaan pun gak ada. Kalau benar itu pendaki ya, apalagi suaranya itu waktu itu benar-benar jelas sekali ya, karena di samping tenda itu cewek, tapi gak ada. Kiri atau kanan, depan, belakang, gue lihat gak ada. Langsung tutup lagi. Gue si Bala, tidur dong. Gue pasang headset musik. Takut sumpah mas, karena baru ingat kejadian kemarin ya, penemuan Maya. Ya jadi waktu itu langsung tidur ya pakai headset musik udah, karena saking takutnya. Ingat karena barusan saja hari tadi waktu itu ya kita ngurusin mayat istilahnya kan, jenazah. Ya pikiran kan langsung ke situ. Tapi alhamdulillah begitu saya setel musik ke headset langsung bisa tidur. Besoknya summit. Itu summit besoknya nggak subuh, pagi, kesiangan lah. Jadi kita juga ke satu fisik mungkin udah mulai drop, udah mulai waktu juga ternyata masih panjang, kita masih oke. Jadi summit gak terlalu mengejar waktu. Tujuannya 8 lah, naik licin banget waktu itu. Sampai di simpangan yang ini ke puncak Raja Wali, ini ke Watu Singa, itu kurang lebih jam 9-an. Langsung melipir kanan ke arah puncak. Waktu itu saya lupa ingat jalur ke puncak, sempat kacau juga gitu kan. Takutnya yang gua bawa gak sampai, tapi alhamdulillah sampai dengan jalan yang ekstrim sekali, batu di sumbing puncak Raja Wali kurang lebih jam 10-an, jam setengah 11-an lah sampai. Gak ada kejadian aneh di situ. Siang juga pas turun kita memutuskan waktu itu lumayan cerah untuk turun ke kawah Sumbing sampai ke Segorowedi. Segorowedi itu danau. Wedi yang takut ya, danau menakutkan lah bisa dibilang gitu kan Segorowedi. Ada lagi langsung jackpotnya di situ. Yang aneh jackpotnya, yang puncaknya, klimaks anehnya di sini nih mas. Pas turun ke kawah, di situ di kawah Sumbing teman-teman bisa cari tahu via Google atau YouTube. Ada kayak bentuknya kayak makam, cuman itu gak tahu petilasan atau memang makam di situ. Yang jelas itu tempat mungkin bisa jadi pemujaan atau apa gitu, maaf. Yang jelas kayak makam lah, kita sebut aja oke makam. Di situ pas saya turun dari kejauhan melihat beberapa orang, segelintir orang, tapi yang di tengah-tengah makam itu cuma satu. Setelannya gimana mas? Setelannya kejawen banget. Setelannya pakai baju Jawa yang lurik apa ya? Yang garis-garis itu, terus pakai apa? Yang Jawa tuh beno atau apa?
celana hitam yang luar biasa Mas Gojil. Saya sempat iseng sebelumnya dari pas sebelum mendaki makam gue foto. Karena aneh ada sosok seperti itu di kawah, bukan pendaki. Pas dilihat di tengah makamnya itu udah 20 biji keris. Keris 20 biji berjejer. Gak tahu lagi cuci pusaka atau lagi apa, ritual apa. Berapa orang itu? Yang di dalam makam itu 1. Tapi yang pas gua mendekati makam, yang orang di makam itu cuma gini. Matanya sipit, putih, tapi pakaiannya kayak Jawa, kejawen atau dalang, bangsawan kayak gitu. Yang nganternya itu kurang lebih ada 4 orang. 4 orang. Ya, 4 orang. Gak tau algojonnya atau gimana. Bilang gini, Mas, jangan dipoto ya. Kalau udah dipoto, tolong dihapus ya. Bilang seperti itu. Seolah-olah tahu. Iya. Kita lagi moto ataupun kita belum ataupun melarang untuk dipoto. Itu jangan dipoto lah intinya. Saya lewat aja ya, mengiyakan. Saya lewat langsung ke kawah yang pusara kawahnya. Lewat, sempat foto juga di situ, terus lewat langsung ke Segorowedi. Di Segorowedi yang teman-teman yang menemani yang di makam itu, yang 4 orang itu. Pas saya nyampe di Segorowedi, kan itu airnya memang gak full ya. Ada yang pasir-pasir di pinggir-pinggirnya. Di situ berjajar 4 orang yang sama. Tapi gak bicara. Ada. Kok bisa udah duluan? Lah iya. Iya Mas. Kan ini posisi makamnya ya. Ke Segorowedi ke arah sini gitu. Pas saya melipir ke sini gak ada orang lewat, gak ada apa-apa. Yang 4 orang udah ada di situ. Kaget langsung ke Kang Olot dan teman-teman yang lain udah dapat foto-foto yang di Segorowedi masing-masing 1 lah, gak terlalu banyak. Langsung pulangnya buka jalur Mas. Jadi gak balik lagi ke situ yang ke makam. Langsung terabas buka jalur, kita lurusin mau tebingnya kayak apa bodo amat, langsung lurusin yang ke Watu Singa. Langsung ke Watu Singa ke atas. Langsung dilurusin terabas buka jalur. Itu skill survival sama skill nekat digunain di situ daripada balik lagi gua ngeri. Dan jauh juga. Nah, kenapa gua sebut di sini kejadian klimaks, Mas? Dan kenapa gua bilang tadi Algojo? Singkat cerita, gue mau agak ke masa depan sedikit dari cerita ini. Waktu kemarin gue sempat lagi ke Sindoro dan Sumbing. Overall, waktu itu kejadian yang triple S, alhamdulillah sukses. Dan kejadiannya hanya sampai situ udah. Segitu aja alhamdulillah. Gak ada kejadian yang mencelakakan kita lah ya. Berarti habis itu langsung turun intinya. Nah, singkat ceritanya gue mau mengajak teman-teman 2 tahun dari semenjak gue triple S ke tahun 2021. 2021 saya kembali lagi ke Sindoro Sumbing. Saya ketemu dengan orang rambutnya gondrong di Sindoro Pia Bedakah jalur baru. Saya nggak pernah ketemu dengan orang itu 1 kali pun. Kenalan juga belum. Ketemu baru saat itu. Tiba-tiba manggil. Berarti selang 2 tahun. Selang 2 tahun, benar. Yang rambut gondrong itu yang tadi lupa lagi gua nanya namanya waktu itu. Manggil. Mas, sini Mas bentar, sorry. Ya Kang, apa Kang? Karena di base camp itu waktu itu lagi penanaman pohon, jadi kita udah saudara lah gitu. Meskipun belum ketemu, kita udah satu perjuangan, jadi akrab aja langsung gitu. Ya Mas, ada apa Kang? Gitu. Langsung mengajak ngobrol berdua. Punten, maaf, jenengan katanya waktu pernah ke Sumbing nggak sebelumnya? Iya, terakhir 2019 gue bilang. Nganter teman dari Jakarta triple S. Oh iya benar. Ketemu sama itu gak Mas katanya yang putih-putih sipit-sipit di kawah yang pakai baju Jawa. Sumpah langsung saat itu gua kayak gak ada bokong, gak ada apa, kaget. Bisa tahu. Kok bisa paham, bisa tahu gua bertemu dengan orang tersebut waktu di kawah.
apakah gue ingat-ingat lagi wajah-wajah yang 4 orang yang menunggu sosok itu sama yang di Sukorobo itu bukan dia, gak ada itu. Gak bukan dia lah, gak ada sosok wajah-wajah itu. Terus gue ingat lagi di jajaran tim SAR waktu di Sumbing itu gak ada yang dia itu. Kita baru ketemu sekarang Mas katanya. Saya bukannya meniat apa-apa, saya cuma hanya sekedar memberitahu katanya, dan saya juga bukan so tahu, tapi hanya sekedar memberitahu. Kita belum bertemu sebelumnya, cuman mengingatkan bahwa waktu yang orang yang di depan keris banyak itu kan siapa ya, jadi dia gak menjelaskan dia aslinya sosoknya siapa. Yang jelas dia katanya ya makhluk lain lah gitu. Cuman katanya dia asal muasalnya bukan dari orang situ, dalam tanda kutip, bukan orang Temanggung, bukan orang Wonosobo, tapi Magelangan ke sana katanya asalnya. Tapi katanya dia ngobrol bukan orang. Mas pernah dikasih tahu gak katanya gak boleh dipemoto. Saya waktu itu jujur tadinya ini buat konsumsi pribadi, tapi waktu karena bahasannya konteksnya di situ, saya jujur di situ ke Kang yang gondrong itu, lupa lagi namanya, gak kenalan. Foto saya waktu moto dari kejauhan bahkan itu asli gue moto, gue ada di galeri waktu itu. Pas gue turun di base campnya waktu 2 tahun yang lalu, waktu saat di Sumbing waktu itu kan, sampai di base camp tuh gue lihat lagi foto kan, gak ada Mas, gak ada. Padahal yakin gue foto ada, karena waktu di Sugorowodi pun atau lagi break di jalan waktu di puncak, di waktu Singa pun gue sempet lihat-lihat lagi galeri masih ada. Pas di base camp udah gak ada. Hanya foto yang ada sosok itu yang di makam itu, tapi yang di kawah ada. Yang lainnya ada itu. Kalau nggak salah yang dari atas, dari bibir kawah, gue sempat foto ke arah kawah, titik-titik orang-orangnya kecil masih ada Mas. Kalau itu masih ada, tapi yang begitu dekat jelas itu gak ada. Asli gue bilang, ini orang gila, kehalangnya selang waktunya 2 tahun baru bertemu. Gue asing itu, gak kenal, gak salah orang manggil gue bertemu dengan orang itu Mas Gojil. Jadi waktu memang itu, jadi bagi saya pendakian Triple S itu memang pendakian tersakral bagi saya waktu itu, karena ya memang 3 gunung disatuin dalam waktu kurang dari 1 minggu dengan tanpa cacat fisik atau celaka atau gimana. Hanya sepatu saya tapaknya aja copot karena mungkin diporsir terus ya, faktor ya iya gitu. Bahkan gini ya Mas, apa logikanya Pak? Biasanya kalau habis naik gunung yang ketinggian 3000, 1 gunung aja, pulang ke rumah pegal-pegal lah minimal. Butuh istirahat panjang lah itulah, sehari 2 hari mah pegalnya ada kan. Itu waktu gua kenapa sebut sakral, 3 gunung 1 minggu, pulang ke rumah gua sehat walafiat, nggak ada kerasa pegal sedikit pun. Mau bawa motor dari Purwokerto juga kembali gua ke Tasik seperti biasa, nggak kayak habis naik gunung. Itu yang pertama gue bilang sakral. Kenapa? Yang kedua, menemukan mayat. Dan terjadi sesuatu yang di luar nalar saya itu, dan alhamdulillah nggak ada imbas negatif itu bagi saya. Dan ajaibnya ketemu dengan seseorang yang menjelaskan dia itu siapa. Itu bagi gue benar-benar pendakian Triple S luar biasa. Salam Kang Olot dan kawan-kawan Muhammad. Suatu kehormatan bisa mengantar Kang Olot dan teman-teman Triple S itu. Seperti itu Mas Gojil, pendakian Triple S. Ya mungkin dari cerita Mas Cobra, Triple S itu alhamdulillah overall semuanya lancar, berjalan dengan lancar.
dan bisa kembali lagi ke rumah Ya, dengan selamat. beraktivitas dengan selamat lagi kembali ke Tanpa rumah, capek, ya. tanpa apapun. Nah, banyak sekali mungkin yang bisa kita petik pelajarannya ya Mas Kobra. Ya. Dari Gunung Selamat, mungkin kan dengan apa ya, dengan pengalaman lah. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua itu Sindoro. Ya, Sindoro. Nah, di Sindoro kan di situ Mas Kobra sama teman-teman yang tadinya niatnya tektok, terus oleh pihak Basecamp itu yang notabene pihak Basecamp mungkin yang lebih tahu dan mengerti situasi dan kondisi di lapangan. Nah, alhamdulillah Mas Kobra dengan niat tektok dan tadi dilarang oleh pihak Basecamp dengan notabene faktor cuaca, faktor alam, takut kenapa-kenapa. Mas Kobra mengikuti, nggak ada rasa egois. Iya, kita membuang egois, kita mengindahkan, mematuhi peraturan. Nah, itu kan ada peraturan yang tertulis dan ada peraturan yang tidak tertulis. Mungkin orang tersebut lebih tahu lah kondisi dan di lapangan itu. Nah, terus tadi di gunung yang terakhir Sumbing. Nah, di Sumbing alhamdulillah meskipun ada beberapa kejadian yang menurut saya itu sangat sangat wah lah. Iya, jelas Mas. Karena dengan penemuan mayat jenazah yang nggak lazim, yang nggak tahu mungkin itu kenapa baru saat itu ditemukannya. Nah, dan kenapa baru saat itu ditemukannya dengan kondisi yang tadi disebutkan oleh Mas Kobra. Tapi tidak menghalangi bagi para pendaki yang sudah datang. Nah, itu mungkin tapi di balik itu juga kan ada kembali lagi ada aturan tata krama kita yang harus dijaga ya. Contohnya tadi gak boleh tadi ada yang istilahnya bisa dikatakan cuci pusaka atau apa kan, itu gak boleh difoto. Betul. Atau apa itu kan kita harus menghargai ya. Nah, kita kan harus menghargai. Tadi buktinya ketika Mas Kobra tidak tahu terus Mas Kobra foto, habis itu kan ada yang mengingatkan bahwa jangan itu kejadian fotonya kan hilang asli. Nah, karena Mas Kobra juga kan tidak sengaja itu karena tidak tahu kan. Nah, dari situ banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman Mas Kobra. Yang baiknya silahkan diambil, yang kurang baiknya jadikan pelajaran bagi teman-teman, di mana kita harus menghargai kondisi dan situasi tempat yang mau kita kunjungi. Nah, di situ kita harus saling lah intinya kayak gitu. Mungkin ya Mas Kobra. Betul sekali Mas Gojil. Overall pengalaman Mas Kobra itu sangat luar biasa, triple S. Dan silahkan teman-teman bagi yang mau bercerita di berbagi pengalaman lah, membagikan pengalaman cerita tentang pendakian atau apa, silahkan hubungi kita di sini Mas Kobra. Ada nomor WA-nya di deskripsi ya. Silahkan dan bantu kita subscribe, like dan share, komen. Silahkan teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada para sahabat Mata Pala dimanapun berada yang senantiasa mungkin meluangkan waktu setia untuk menonton video-video dengan segala kekurangannya kita. Sekali lagi terima kasih semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas untuk kita ucapkan. Sekali lagi terima kasih. Salam rimba, salam lestari, Mata Pala Indonesia, play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.